Setelah Balai Kota, kini giliran gedung DPRD Kota Malang digeledah KPK terkait kasus suap. Pemkab Sidoarjo akhirnya membantu Nursilan, bocah 12 tahun yang putus sekolah karena miskin. Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Kamis 10 Agustus 2017 bersama saya Merida Surya. Selain topik utama tersebut, masih ada laporan menarik lainnya. Inilah Special Report hari ini selengkapnya. Kita awali informasi hari ini pemirsa setelah menggeledah Balai Kota Malang, pagi tadi giliran gedung DPRD Kota Malang digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sebelumnya Komisi Anti Rasuah juga menggeledah rumah Ketua DPRD Arief Wicaksono yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penggeledahan penyidik KPK di Kota Malang masih berlanjut. Setelah menggeledah kantor Balai Kota, Lembaga Anti Rasuah hari ini menggeledah kantor DPRD Kota Malang yang lokasinya bersebelahan dengan Balai Kota. Penyidik datang sekitar pukul 10 pagi. Penggeledahan pertama dilakukan di ruang Sekretaris Dewan. Sementara itu aparat kepolisian bersenjata laras panjang berjaga di beberapa pintu, di antaranya pintu ruang komisi, fraksi, dan ruang pimpinan Dewan. Sekretaris Dewan Bambang Suharyadi membenarkan penggeledahan oleh KPK. Namun tidak mengetahui dalam kasus apa dan berkas apa saja yang diperiksa. Untuk menyiapkan tempat aja. Di ruang sekretariat aja. Sebentar. Sehari sebelumnya KPK juga melakukan penggeledahan serentak di sejumlah kantor pemerintahan di Kota Malang. Bahkan khusus di Balai Kota Malang, penggeledahan dilakukan hampir selama 9 jam. Penggeledahan di gedung kantor DPRD ini adalah kelanjutan dari penggeledahan semalam di rumah Ketua DPRD Kota Malang, Arief Wicaksono, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini disampaikan Komisioner KPK Agus Raharjo di Jakarta Kamis sore. Akibat adanya penggeledahan ini, rapat pimpinan Dewan yang sedianya dilakukan Kamis siang dibatalkan. Rapat pimpinan fraksi bersama Waka dibatalkan. Semuanya Pak, berarti semua fraksi yang di DPRD. Semua fraksi yang di 8 fraksi. Sudah banyak yang datang? Tidak ada yang datang kecuali saya. Hingga saat ini penggeledahan oleh KPK di gedung DPRD Kota Malang masih berlangsung. Dari Malang, Denny Irwansyah, MNC Media melaporkan. Sebelumnya, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah sejumlah ruangan di Balai Kota Malang. Penggeledahan ini merupakan rangkaian penyelidikan kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK. Sebelumnya, KPK sudah memeriksa sejumlah orang termasuk Ketua DPRD Kota Malang. Beginilah suasana saat sejumlah penyidik KPK menggeledah kantor Balai Kota Malang Rabu siang. Sekitar 5 penyidik KPK memeriksa beberapa ruangan di Balai Kota, di antaranya ruangan Wali Kota dan Sekretaris Kota Sekota Malang. Penggeledahan berlangsung tertutup dengan pengawalan ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap. Beberapa anggota Satpol PP juga ikut mengamankan lokasi. Sementara awak media hanya diperbolehkan mengambil gambar dari depan ruang sidang Balai Kota. Beberapa pejabat Pemkot Malang terlihat di lokasi, diantaranya Sekota Malang Wastro dan Kepala Bagian Humas Pemkot, Nur Widianto. Sementara Wali Kota Malang, Muhammad Anton, tidak terlihat di lokasi. Dikabarkan selain di Balai Kota Malang, petugas KPK juga melakukan penggeledahan serentak di kantor Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Perizinan Pemerintah Kota Malang. Dikonfirmasi penggeledahan ini, juru bicara KPK Febriansa yang juga berada di Kota Malang memberikan kuliah tamu menjelaskan, kegiatan penggeledahan dan penyegelan ini merupakan kelanjutan proses penyidikan indikasi tindak pidana korupsi yang sudah diselidiki KPK sebelumnya. Namun mengenai detailnya termasuk dalam kasus apa dan siapa tersangkanya, Febriansa mengaku masih menunggu laporan dari petugas dari unit penindakan yang masih bekerja di lapangan. Benar ada kegiatan penggeledahan dan penyegelan. Kasusnya tentu kasus indikasi tindak pidana korupsi yang sudah masuk tahap penyidikan. Jadi kalau sudah di tahap penyidikan, tentu saja kewenangan-kewenangan seperti penggeledahan, penyegelan itu bisa dilakukan. Nanti akan kita sampaikan lebih lengkap informasinya.
Febriansyah menjelaskan dalam kasus ini KPK juga sudah memeriksa beberapa orang termasuk Ketua DPRD Kota Malang. Dari Kota Malang, Denny Irwansyah, MNC Media, melaporkan. Setelah 9 jam melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di Balai Kota Malang, tim penyidik KPK akhirnya meninggalkan Balai Kota dengan membawa 2 koper berisi berkas-berkas. Wali Kota dan Sekota Malang yang menyaksikan penggeledahan mengaku tidak ditanya apapun oleh penyidik KPK. Ayo, buka. Buka. Tepat pukul 7 Rabu malam, sejumlah petugas KPK keluar dari ruangan Wali Kota Malang setelah melakukan penggeledahan. Sebelumnya, petugas KPK menggeledah ruangan Wakil Wali Kota dan Sekota Malang. 2 koper besar berisi berkas dibawa KPK yang langsung meninggalkan Balai Kota Malang Rabu malam. Sementara Wali Kota dan Sekota Malang sama-sama mengaku tidak tahu menahu apa kegiatan KPK di Balai Kota Malang. Menurut keduanya, tidak ada sama sekali pertanyaan yang diajukan. Hanya saja KPK meminta buku APBD tahun anggaran 2015. Apa? Kita nggak tahu. Yang mendampingi Pak Sekda ke ruangan-ruangan itu apa saja yang diambil kita nggak tahu. Dari ruang mana aja Pak yang diambil Pak? Ruang Wali Kota, Wakil Wali Kota, terus Sekda, Asisten 1, 2, 3. Dokumen di kantor jenengan ada yang Nggak tahu, nggak ada pertanyaan. dokumen di ruang jenengan ada yang diambil segel Pak? Tidak ada satu. Tidak ada satu. Tahu saya APBD yang dibawa. 2 koper besar itu tadi Pak ya? Kalau koper besar kan memang dari sana kan membawa koper besar. Pak, APBD itu kenapa Pak? Saya tidak tahu. Laporan pertanggungjawaban Jawabannya atau terkait apanya Pak? Tidak tahu. Yang ini kan tidak ada pertanyaan, tidak ada jawab menjawab. Sebelumnya, jubir KPK menyatakan kegiatan penggeledahan KPK di sejumlah kantor pemerintahan di Kota Malang merupakan tindak lanjut dari kasus yang sudah diselidiki sebelumnya. Dalam penyelidikan itu, KPK telah memeriksa sejumlah orang termasuk Ketua DPRD Kota Malang. Dari Kota Malang, Denny Irwansyah, MNC Media, melaporkan. KPK belum resmi merilis hasil penggeledahan selama 2 hari di Kota Malang. Namun penggeledahan diduga terkait suap pejabat Pemkot yang melibatkan DPRD Kota Malang. 2 hari KPK mengobok-obok Kota Malang. Penyidik KPK menggeledah sejumlah lokasi, diantaranya Balai Kota Malang, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Rumah Ketua DPRD, dan hari ini giliran Kantor DPRD Kota Malang. Penggeledahan diduga terkait suap yang melibatkan DPRD Kota Malang. Namun, hingga kini KPK belum memberikan keterangan resmi dalam kasus suap apa. Meski demikian, Ketua KPK Agus Raharjo telah menyebutkan Ketua DPRD Kota Malang, Arief Wicaksono, telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini dikuatkan juru bicara KPK Febriansyah yang mengatakan ada sejumlah tersangka lain dan diduga adalah 2 pejabat Pemkot Malang. Jika ditelisik, penggeledahan ini bukan termasuk operasi tangkap tangan atau OTT. Namun, pengembangan penyelidikan kasus yang lama ditangani KPK. Dirangkum dari sejumlah media, ada 3 materi penyidik KPK di Kota Malang, yakni kasus dugaan suap untuk pengesahan APBD 2015, kedua, dugaan kasus suap proyek jembatan Kedung Kandang, dan terakhir, kasus proyek Gorong-Gorong. Penggeledahan ini tentu mengejutkan. Apalagi belum lama ini KPK juga melakukan operasi tangkap tangan Bupati Pamekasan dan Kejari Pamekasan kasus suap dana alokasi desa. Sebelum itu KPK juga menangkap pimpinan DPRD Kota Mojokerto dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto karena kasus suap. Belum lagi kasus OTT suap Ketua Komisi B DPRD Jatim oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Peternakan Pemprov Jatim. Jatim sepertinya terus akan diobok-obok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lantas, apakah masih ada yang bakal menyusul? Dari Malang, Denny Irwansyah, MNC Media, melaporkan. Sementara itu takut menggunakan dana desa, puluhan perangkat desa dan kepala desa se-Sidoarjo mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Mereka datang meminta perlindungan hukum untuk menggunakan dana desa. Kejari Sidoarjo saat ini telah menyiapkan tim khusus untuk mengawal para kepala desa dalam mengelola dana desa. Kasus operasi tangkap tangan suap dana desa di Kabupaten Pamekasan yang menyeret kepala desa, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Bupati Pamekasan membuat takut para kepala desa dan perangkatnya di Sidoarjo.
Takut tersandung kasus hukum dalam pengelolaan dana desa, puluhan kepala desa dan perangkat desa se-Sidoarjo hari Rabu mendatangi kantor Kejari Sidoarjo. Mereka meminta perlindungan hukum dan pendampingan dalam mengelola dana desa untuk peningkatan kesejahteraan di tingkat desa. Ya karena kegalauan ini tidak hanya di Sidoarjo, melainkan se-Nusantara ya. Karena besarnya dana yang dikelola atau karena banyaknya jenis dana? Ya juga tentang masalah dananya iya, dan dalam pengelolaan ini kan selalu banyak yang mengawasi. Sementara itu saat ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan tim khusus untuk membantu dan mengawasi para kepala desa dan perangkatnya dalam mengelola dana desa secara benar. Kalau toh ada orang yang mengatasnamakan kita atau para kasih, tentunya mereka bisa komunikasi. Artinya kalau sejauh itu kita tidak mungkin ya. Artinya bahwa kita telah membentuk suatu tim untuk mengawal ini. Jalan tapi tidak bermasalah dengan hukum, tidak berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2016 lalu, di Sidoarjo terjadi 17 kasus penyelewengan dana desa yang menjerat para kepala desa berikut perangkatnya. Di tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus ini baru ada 2 kasus penyelewengan dana desa yang ditangani Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Yoyo Agusta, MNC Media melaporkan. Demo mahasiswa menolak full day school diwarnai kericuhan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Special Report. Nursilan, bocah 12 tahun yang buta huruf asal Sidoarjo akhirnya mendapat bantuan, baik dari Pemkab Sidoarjo maupun lembaga sosial. Nursilan yang tidak sekolah karena kesulitan biaya akan bisa mengenyam kembali bangku sekolah mulai Jumat besok. Nursilan kini bisa sedikit gembira. Setelah banyak diberitakan media, akhirnya Pemkab Sidoarjo tergerak memberikan bantuan. Tak hanya itu, uluran bantuan juga datang dari lembaga sosial. Pagi tadi, rombongan Kesra Pemkab Sidoarjo mendatangi rumah berdinding bambu Nursilan di Desa Bulang, Kecamatan Prambon. Pemkab memastikan bocah yang belum bisa membaca dan menulis ini kembali bersekolah. Sebelumnya, sejak kelas 1, Silan terpaksa putus sekolah karena keterbatasan biaya. Keluarganya yang miskin tidak mampu menyekolahkan Silan yang seharusnya sekarang sudah duduk di kelas 6. Insya Allah anak ini sudah dengar sendiri tadi sanggup mulai besok pagi sekolah anak ya, mulai besok pagi sekolah. Kepingin punya sepeda dari Basnas Kabupaten Sidoarjo sudah langsung kita bantu dana 1 juta. Dana itu tidak untuk konsumtif tapi dipakai untuk beli sepeda. Yang paling penting bagi kami anak ini sekolah dulu. Sedangkan yang lain-lainnya masalah rumah dan lain sebagainya nanti akan kita pikirkan kemudian. Sementara itu, sebuah lembaga sosial juga memberikan bantuan berupa uang tunai untuk membeli sepeda angin bagi Nursilan. Rencananya, mulai Jumat besok, Nursilan akan mulai bersekolah kembali. Dari Sidoarjo, Yoyo Agusta, MNC Media melaporkan. Kisah Nursilan, bocah 12 tahun yang putus sekolah lantaran miskin, akhirnya didengar Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifuddin. Nur berjanji akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar Silan bisa kembali bersekolah. Nasib Nursilan, bocah buta huruf di usia 12 tahun, akhirnya mendapat tanggapan dari Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifuddin. Ditemui usai melepas pawai Agustusan di alun-alun Sidoarjo, Wakil Bupati menyesalkan masih ada anak buta huruf di usia sekolah. Dirinya berjanji akan meminta dinas terkait untuk melakukan tindakan agar Nursilan dapat kembali bersekolah. Nursilan diketahui sudah putus sekolah selama 5 tahun sejak kelas 1 lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang miskin. Jangan sampai ada subsidi, ada kebijakan yang baik, tetapi masih ada masyarakat yang anaknya yang tidak sekolah. Itu jangan sampai. Maka harus ada kepedulian, harus ada kejelian kita semua agar supaya kita melakukan analisa kenapa kok sampai seperti itu. Nah, ini harus ada penelitian, kajian, dan nantinya harus dicarikan solusi. Pokoknya anaknya harus tetap masuk, ya. Seperti diketahui, kisah Nursilan mengusik sejumlah kalangan, apalagi terjadi di kota Sidoarjo.
Nursilan terpaksa putus sekolah lantaran tidak mempunyai biaya sehingga saat anak sepantarannya sudah bisa membaca dan kelas 6 SD, dirinya malah masih buta huruf. Nursilam kini tinggal di rumah berdinding bambu bersama ibu dan kakeknya yang sudah renta. Dari Sidoarjo, Yoyo Agusta, MNC Media melaporkan. Beralih ke informasi lain, unjuk rasa mahasiswa PMII Surabaya menolak pemberlakuan sekolah 5 hari atau full day school diwarnai keributan. Aksi yang digelar di depan gedung DPRD Kota Surabaya ricuh lantaran mahasiswa memaksa masuk gedung Dewan namun dihadang aparat keamanan. Kericuhan ini terjadi saat mahasiswa dari elemen PMII Surabaya memaksa masuk ke gedung DPRD Kota Surabaya. Namun upaya tersebut dihadang aparat kepolisian hingga berujung kericuhan. Unjuk rasa ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya mereka menyampaikan aspirasi soal penolakan sistem pendidikan 5 hari sekolah atau full day school di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Tak puas, mahasiswa kembali berdemo di depan kantor DPRD Surabaya. Tidak hanya orasi, mahasiswa juga membawa keranda mayat sebagai simbol keprihatinan matinya dunia pendidikan. Menurut mahasiswa, penerapan full day school sangat memberatkan siswa, terlebih untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah, serta madrasah dan pesantren. Padahal ini semua adalah cikal bakal berdirinya Indonesia, 2 ikon ini. Ini menjadi akulturasinya Indonesia, tapi kemudian akan gulung tikar ketika misalnya ada yang namanya full day school atau lebih jelasnya jam selama. Selain menuntut pencabutan peraturan menteri tentang penerapan full day school, mahasiswa juga meminta Presiden mencopot Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Dari Surabaya, Hari Tambayong, MNC Media melaporkan. Pemirsa, belasan pelajar di Bojonegoro terjaring razia saat asyik nongkrong di warung kopi saat jam sekolah Kamis pagi. Para pelajar tersebut langsung digelandang ke kantor Satpol PP untuk diberikan pembinaan. Sedikitnya ada 14 pelajar baik tingkat SMP maupun SMA yang terjaring razia Satpol PP. Sebelumnya mereka diketahui sedang bercengkrama di sejumlah warung kopi di Jalan Panglima Polim, Kota Bojonegoro pada jam belajar. Para pelajar ini langsung mendapatkan pembinaan oleh petugas. Rambut sejumlah pelajar yang gondrong serta diberi cat pewarna langsung dipotong. Sementara para pelajar yang sebagian adalah pelajar putri ini berdalih jika mereka keluar sekolah karena tidak ada jam pelajaran. Saya tadi di WA Cafe itu kebetulan banyak sekali anak sekolah yang masih berseragam di jam sekolah. Memang sebagian itu mereka sudah pulang, tapi kesalahannya masih memakai seragam, jadi kita bawa. Selanjutnya petugas akan memanggil pihak sekolah dan wali murid. Sementara para pelajar yang terjaring razia diminta untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dari Bojonegoro, Dedi Mahdi, MNC Media melaporkan. Istri kades yang dibuang di hutan ternyata tewas akibat ditembak. Special Report akan kembali dengan informasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Mayat perempuan yang ditemukan di kawasan Wana Wisata Watu Blorok, Mojokerto dan diduga menjadi korban pembunuhan akhirnya dikenali. Korban merupakan istri seorang kepala desa di Gresik. Sebelumnya, ibu 2 anak itu pamit hendak mengambil uang di bank. Suasana haru mewarnai pemakaman Lulu Diana yang jenazahnya ditemukan di kawasan hutan Watu Blorok, Mojokerto. Istri kepala desa Sido Jangkung ini dimakamkan di pemakaman desa setempat. Suami korban, Sugianto, dan kedua anaknya masih terlihat syok dengan kejadian yang menimpa ibu kandungnya. Menurut polisi, sebelum ditemukan tewas, korban pamit pergi mengambil uang 150 juta rupiah di sebuah bank di kawasan Surabaya Barat. Korban berangkat seorang diri mengendarai mobil sekitar pukul 9 pagi. Namun Senin sore keluarga mendapatkan informasi jika korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Korban adalah warga Menganti dan istrinya Pak Lurah.
Korban berangkat dari rumah sejak kapan? Ya, informasi Pak Lurahnya ya jam 9. Yang lain-lain ini kurang tahu saya. Tujuannya juga gimana? Ya, Tujuan gimana? Info yang saya dapat ya, ambil uang di bank BCA Digitaland. Belakangan, aparat kepolisian Resort Kota Mojokerto menemukan mobil korban dalam keadaan terkunci di depan Pasar Sapi Kriang, Kabupaten Sidoarjo. Hingga kini, pembunuhan istri kepala desa masih dalam penyelidikan polisi. Dari Gresik, Agus Ismanto, MNC Media, melaporkan. Polisi memastikan jika istri Kades Sidojangkung tewas karena ditembak. Hasil otopsi menemukan luka tembak di kepala dan ditemukan proyektil kaliber 12 mm. Penyelidikan kasus pembunuhan Lulu Diana yang mayatnya ditemukan di kawasan hutan Jati Watu Blorok, Mojokerto memasuki babak baru. Polisi memastikan korban tewas karena ditembak. Hal itu dikatakan Kapolda Jawa Timur Irjen Mahfud Arifin saat di Mojokerto siang tadi. Hasil otopsi mendapat temuan mengejutkan, yaitu luka tembak yang menembus batang otak dan dilakukan dari jarak jauh. Selain itu ditemukan proyektil kaliber 12 mm. Diduga proyektil kaliber 12 mm itu dari senjata laras panjang dan diduga kuat buatan pindad. Namun untuk mengetahui secara pasti, dibutuhkan uji balistik agar bisa mengetahui perkiraan jarak tembak antara pelaku dan korban serta jenis senjata yang digunakan pelaku. Akan bisa kita terus telisik, kita kembangkan motifnya apa. Bisa dari luar, masuk dari TKP, itu kita kembangkan, ya kan gitu. Kita akan berupaya maksimal ya, kita menjadi utang. Akan saya turunkan tim dari Polda untuk backup itu. Udah saya turunkan. Ya, oke. Dari Mojokerto, Solahuddin, MNC Media melaporkan. Pemirsa, seorang suami di Kediri tega membunuh istrinya sendiri dengan menusukkan pisau ke bagian dada hingga tembus punggung. Korban sempat lari keluar rumah dan dibawa warga ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara sang suami berusaha bunuh diri dengan memotong urat nadi. Jenazah Yanti Pusporini, warga Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri setelah sebelumnya mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Muhammadiyah. Yanti ditemukan warga bersimbah darah dengan luka tusuk di bagian dada hingga tembus punggung. Warga yang menolong kemudian membawanya ke rumah sakit terdekat di Rumah Sakit Muhammadiyah, namun nyawanya tidak tertolong. AKP Ridwan Sahara, Kasat Reskrim Polres Kediri Kota mengatakan, suami dari Yanti, Trisatyono, ditemukan warga dalam kondisi kritis dengan luka sayatan pada nadi pergelangan tangan. Diduga, Tri mencoba bunuh diri setelah sebelumnya menusukkan pisau pada bagian dada istrinya. Tri berhasil diselamatkan dan kini mendapat perawatan intensif di IGD Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Terjadi penusukan terhadap korban, kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat, Muhammadiyah, sampai di rumah sakit nyawanya tidak tertolong. Selang beberapa menit, saksi menemukan juga yang diduga pelaku juga tidak sadarkan diri karena melakukan tindakan pemotongan urat nadi. Sementara pelaku kondisinya masih kritis. Sebelumnya diketahui pasangan suami istri Trisatyono dan Yanti Pusporini terlibat pertengkaran. Hingga akhirnya Tri membunuh istrinya lalu mencoba bunuh diri. Kasus ini dalam penanganan pihak Polres Kediri Kota. Dari Kediri, Afnan Subagio, MNC Media melaporkan. Seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian setelah bertabrakan dengan sebuah truk di Kediri. Tabrakan terjadi ketika pengendara motor yang melaju kencang terjatuh saat berusaha mendahului kendaraan di depannya, di saat bersamaan melaju truk dari arah berlawanan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Kediri Blitar, tepatnya di Jalan Kapten Tendean, Kota Kediri hari Rabu. Akibat peristiwa ini, pengendara motor Rohman, warga Badal Pandean Ngadiluih, tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di bagian kepala. Polisi dibantu warga langsung mengevakuasi korban dan melakukan olah kejadian dengan memberikan tanda bekas kecelakaan di jalan. Zaini, sopir truk, mengatakan kejadian berawal ketika motor metik bernopol AG 6158 Kibe yang dikendarai korban hendak mendahului kendaraan di depannya dari arah utara.
Akibat kecepatan tinggi serta tidak bisa menguasai kendaraan, korban bersenggolan dengan kendaraan lain hingga oleng ke kanan. Di saat bersamaan dari arah berlawanan melaju truk bernopol S9689 UKI yang dikemudikan Zaini. Tabrakan pun tak terhindarkan. Lawan apa? Apakah bisa jatuh ini karena apa ini? Nah iya, habis nyenggolnya sebelah sini. Nyenggol apa itu Pak? Sepeda sama sepeda. Korbannya ini melaju dari mana Pak? Nah, korbannya ini melaju dari mana? Kecepatannya gimana? Tinggi kecepatannya. Saya sendiri kok. Saya nggak nabrak. Nabrak Pak saya, terus ini nggak tahu. Pelan. Kalau sepeda motornya kencang atau kencang sepeda motornya? Lalu setelah sampai di lokasi seperti apa? Di lokasi kan serempetan sama sepeda depannya. Terus mentalnya kan ke teman saya itu, ke bak sampingnya. Kena roda depan? Enggak kena roda depan, sampingnya. Kondisi kendaraan korban rusak parah, nyaris tak berbentuk akibat benturan yang sangat keras. Setelah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, polisi kemudian mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari Kediri menuju Blitar maupun sebaliknya mengalami kemacetan. Sejumlah warga dan pengguna jalan yang melintas terlihat berkerumun di lokasi kejadian. Dari Kediri, Afnan Subagio, MNC Media, melaporkan. Gelandangan melahirkan seorang diri di teras rumah warga. Bagaimana kondisi bayi dan sang ibu? Simak usai jeda berikut. Pemirsa, musim kemarau menyebabkan warga desa di kaki Gunung Anjasmoro, Kabupaten Jombang mengalami krisis air bersih. Untuk mendapatkan air, warga harus berjalan kaki ke dalam hutan dan mencari air di sebuah belik atau lubang-lubang kecil di tepi sungai. Untuk mendapatkan air bersih, warga di Dusun Tegalan, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang harus berjalan kaki sejauh 2 km menuju ke dalam hutan dan mengais air dari sebuah belik atau lubang-lubang kecil di tepi sungai. Menurut warga, kesulitan air bersih ini sudah mereka alami sejak 1 bulan terakhir. Biasanya warga mendapatkan air dari dusun tetangga yang disalurkan ke rumah-rumah mereka melalui pipa. Namun sejak musim kemarau datang, pipa-pipa tersebut sudah tidak bisa mengalirkan air lagi. Kini untuk mendapatkan air, warga yang punya sepeda motor bisa mencarinya ke dusun tetangga diangkut pulang dengan membawa jerigen. Tapi bagi warga yang tidak punya motor, terpaksa harus berjalan kaki dan mencari air ke dalam hutan seperti ini. Meski kondisi airnya tidak terlalu bersih, warga mengaku terpaksa mengambil air tersebut untuk kebutuhan memasak dan minum. Sedangkan untuk mencuci dan mandi dilakukan warga di sungai yang kotor dengan debit air yang sudah nyaris kering. Punya sepeda, mungkin dia ke sini ngambilnya air, tapi yang punya sepeda itu di Bagatan sana ngambilnya. Ke desa lain ya Pak? Iya. Pak, dari desa ini berapa jauh Pak jaraknya kalau ke sini Pak? Kalau ke sini? Iya. Mungkin dia ada 2 kilo. Warga berharap pemerintah segera memberi bantuan air bersih ke Dusun Tegalan tempat mereka tinggal. Dari Jombang, Muhtar Bagus, MNC Media melaporkan. Seorang gelandangan ditemukan melahirkan bayi perempuan di teras rumah warga Kabupaten Trenggalek. Proses persalinan dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Beruntung kondisi bayi dan ibunya berangsur membaik setelah dirawat di rumah sakit. Malikah gelandangan asal Magelang hingga kemarin kondisinya berangsur membaik. Demikian pula dengan bayi perempuannya, kondisinya juga membaik setelah dirawat di Rumah Sakit Dr. Sudono Trenggalek. Sebelumnya Malika ditemukan warga dalam kondisi lemah setelah melahirkan di teras rumah Tova di Desa Karangsoko. Ironisnya, proses persalinan dilakukan seorang diri tanpa bantuan orang lain. Beruntung warga yang mendengar tangisan bayi langsung membawa sang ibu dan bayinya ke rumah sakit. Menurut Wakil Bupati Trenggalek Arifin yang membesuk Malika di rumah sakit, diketahui ibu kandung bayi mengalami gangguan jiwa dan selama ini menjadi gelandangan. Sementara kondisi bayi secara fisik tidak ada kendala dan sehat. Dinas Sosial Trenggalek akan berkoordinasi dengan keluarga terkait pengasuhan bayi, apakah akan diserahkan keluarga atau dirawat di UPY Panti Sosial Asuhan Balita. Pasalnya, keluarga Malika diketahui dari keluarga kurang mampu sehingga dikhawatirkan bayi tidak terawat dengan baik. Rencananya hari ini keluarga ibu bayi akan datang dari Magelang.
Dari Trenggalek, Anang Agus Faisal, MNC Media, melaporkan. Belasan massa anggota Koperasi Reok yang diduga merupakan koperasi bodong mendatangi kantor Dinas Koperasi di Ponorogo Kamis pagi untuk mengadukan nasib simpanan mereka. Total simpanan anggota mencapai 3 miliar rupiah, sementara kantor Koperasi Reok sudah tutup. Belasan massa warga Kecamatan Ngebel dan Kecamatan Pulung Ponorogo mendatangi kantor Dinas Koperasi Kabupaten Ponorogo. Kedatangan massa ini untuk mengadukan ulah Koperasi Reok yang tidak mengembalikan tabungan dan simpanan anggotanya. Massa mengaku mereka awalnya ditawari untuk menjadi anggota Koperasi Reok. Setiap dana yang disimpan dalam bentuk tabungan akan mendapat keuntungan 12%. Sejak tahun 2015, ratusan warga menjadi anggota koperasi dengan jumlah simpanan antara 3 juta hingga 140 juta rupiah. Namun mulai awal tahun 2016, anggota tidak bisa mengambil tabungan dan uang yang disimpan. Total sekitar 3 miliar rupiah tabungan milik anggota tak bisa ditarik. Bahkan kantor Koperasi Reok tutup. Dulu awalnya gimana, Pak? Awalnya katanya uang dimasukkan di situ, uangnya bunganya berapa ya? 12%. 12%. Ternyata sampai sekarang? Ternyata sampai sekarang belum dikasih, saya minta-minta katanya cuma rapat-rapat tidak ada habisnya. Dinas Koperasi Ponorogo menjanjikan akan kembali memanggil pengurus Koperasi Reok akhir bulan Agustus nanti. Massa yang kecewa akhirnya meninggalkan Dinas Koperasi. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Banyaknya sepeda motor yang hilang dan disinyalir dialihfungsikan sebagai becak motor alias bentor membuat petugas gabungan Satlantas Polrestabes dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan razia becak motor yang biasa mangkal di Pasar Turi Surabaya. Dalam razia tersebut, petugas berhasil mengamankan puluhan bentor bodong alias bentor tidak dilengkapi surat-surat kendaraan. Sejumlah pengemudi becak motor bentor yang melintas di Jalan Dupak, Surabaya dikejar dan diberhentikan oleh anggota Satlantas Polrestabes Surabaya dan petugas gabungan Dinas Perhubungan Linmas Kota Surabaya untuk diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraan. Dari razia bentor ini, petugas mengamankan puluhan becak motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan, yakni STNK dan BPKB. Untuk bentor yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan langsung diangkut ke dalam truk Trantip Satpol PP. Salah satu pengemudi bentor mengaku motornya dimodifikasi menjadi bentor karena kakinya sakit dan sudah tidak kuat lagi mengayuh pedal becak. Saat diperiksa polisi, ia mengaku memang tidak membawa kelengkapan surat kendaraan. Ia berharap becaknya tidak diangkut dalam truk karena becak merupakan penghasilan utama keluarga. Saya ini nggak bisa kerja, Pak, kalau nggak pakai ini. Oh, sudah nggak kuat? Iya, ini sakit ini. Oh, sudah nggak kuat ya? Tapi motornya ada suratnya, Pak? Ada ya? Nggak kuat kalau nggak pakai ini, Pak. Karena nggak kuat? Istri saya sama anak saya. Iya. Karena ini penghasilan satu-satunya, Pak ya? Iya, satu-satunya. Sementara menurut anggota Satlantas Polrestabes Surabaya, bentor dinilai tidak layak untuk angkutan penumpang di jalan raya. Selain itu, razia bentor ini digelar lantaran disinyalir motor yang digunakan adalah motor bodong alias motor hasil curian. Pertama, tidak sesuai peruntukannya ya. Jadi rata-rata bentor-bentor itu tidak mempunyai surat-surat yang lengkap, di samping tidak sesuai peruntukannya. Sementara ini kami memang ditugaskan untuk menertibkan bentor-bentor, terutama yang tidak ada surat-suratnya. Maka dari itu kita utamakan untuk penindakan bentor yang di seputaran sini. Bentor yang beroperasi di sekitar Pasar Turi Surabaya ini kerap membuat macet lalu lintas lantaran banyak bentor yang parkir sembarangan di pinggir jalan dan di trotoar Jalan Dupak. Dari Surabaya, Nur Safi, MNC Media, melaporkan. Special Report masih kembali dengan laporan menarik tentang gamelan batu. Seperti apa? Simak usai jeda berikut.
Pemirsa, mendengarkan gamelan dari besi mungkin sudah biasa. Namun bagaimana jadinya jika alat musik gamelan berupa batu megalitikum di kaki Gunung Argopuro, Jember? Suara gamelan dari batu purba ini semakin merdu saat dikolaborasikan dengan gendang dan gong. Ada yang unik dilakukan masyarakat Desa Bandungan, Kecamatan Jelbuk, Jember yang berada di kawasan kaki Gunung Argopuro. Tiap awal bulan Agustus, warga menggelar ritual tabuh gamelan di kaki Gunung Argopuro sebagai wujud syukur atas perjuangan para leluhur. Namun jangan heran, gamelan yang mereka tabuh adalah lempengan batu purba megalitikum yang memang sudah ditemukan ribuan tahun dan berada di kawasan lereng Argopuro. Apalagi saat dipadukan dengan instrumen tradisional seperti gendang dan gong, suara gamelan semakin sadu dan enak didengar. Para penabuh gamelan berasal dari masyarakat sekitar lereng Argopuro. Tak hanya orang dewasa, namun remaja putra dan putri juga terlibat dalam pagelaran musik gamelan batu purba itu. Agar gamelan bertambah rancak, dua penari menyuguhkan tarian khas Madura diiringi gamelan batu purba. Menurut penabuh gamelan, keberadaan batu megalitikum ini sudah ribuan tahun dan warga menggunakannya untuk gamelan karena memang suaranya nyaring jika dipukul dengan batu kecil. Kesulitannya itu kalau orang sini gamelannya kan seperti truk. Kalau batu itu seperti gamelan Bali. Gamelan Bali? Iya, Bali. Seperti Bejoangi Bali itu. Itu sulitnya. Saya masih sulit memukulnya. Penonton yang juga masyarakat setempat mendengarkan dengan penuh antusias tradisi penabuhan gamelan batu purba itu. Tak hanya itu, suara gamelan batu purba mampu menembus ke desa lainnya yang berada di sebelah kawasan kaki Gunung Argopuro. Dari Jember, Bambang Sugiarto, MNC Media, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Merinda Surya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.